kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Itu kemarin sudah saya bahas. Secara singkat saya akan ulas sedikit bahwa liturgi itu adalah perjamuan kudus, sama dengan perjamuan kudus. Jadi kalau orang mengatakan berliturgi atau mengadakan liturgi tetapi di situ tidak ada perjamuan kudus, maka itu bukan liturgi. Jadi liturgi itu bukan sekedar tata susunan untuk kita beribadah yang sudah diatur sedemikian rupa. Ketika kita masuk ke dalam gereja, ada doa pembukaan, kemudian kidung pujian, kemudian ada persembahan, kemudian ada firman Tuhan yang disampaikannya khotbah, kemudian ada macam-macam sesuai dengan masing-masing denominasi, dan akhirnya penutup dan berubah. Nah, ketika itu yang dilakukan, maka orang tidak bisa mengatakan itu sebagai liturgi, karena di situ jauh dari makna liturgi. Pertama, di situ tidak ada perjamuan kudus, dan yang kedua, susunan-susunan itu tidak diatur. Saya nggak tahu bagaimana, tetapi ketika saya melihat itu tidak menunjukkan kisah kronologis tentang kehidupan Kristus semasa di bumi ini. Itulah sebabnya itu hanya sekedar tata ibadah, bukan liturgi. Nah, liturgi itu adalah yang dilakukan oleh gereja kita setiap minggu, itu liturgi. Nah, kemarin sudah saya juga sebutkan bahwa terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Iman tidak menghadap ke umat, tetapi membelakangi umat. Karena tugas imam di sini adalah menuntun, memimpin, bukan memerintah, tapi memimpin, menuntun umat untuk berdoa bersama-sama kepada Allah. Seruan terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu mengingatkan kita bahwa kita sekarang sudah ada di dalam kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Maka kita mengatakan terberkatilah, berseru terberkatilah. Artinya bahwa dialah Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus itu yang patut untuk mendapatkan segala sesuatu yang terbaik dari kita, entah itu hati kita, entah itu pikiran kita, entah itu tenaga kita, entah itu waktu kita, semuanya, segala aspek kehidupan yang terbaik itu patut diserukan, diberikan kepada Allah. Hanya Dialah yang patut kita berikan yang terbaik. Selain itu tidak. Itulah sebabnya, maka ketika kita masuk dalam liturgi ini, kita diingatkan seperti kita masuk dalam kerajaan Allah. Kenapa saya katakan kerajaan Allah? Tadi Romo mengatakan kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Allah itu juga disebut sebagai Bapa. Dan Allah itu secara bahasa Yunani, bahasa Ibrani adalah Elohim yang berbentuk jamak. Jamaknya siapa? Ya Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Itulah sebabnya, maka ketika
kita masuk di sini, kerajaan Allah artinya sama dengan kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus. Karena Allah yang satu itu yang disebut Bapa memiliki sabda dan memiliki roh yang disebut Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya maka kita patut memberikan seruan dan ucapan bahwa dialah yang patut terberkati, yang patut diberikan yang terbaik. Karena kata berkat itu dari kata barakah dalam bahasa Ibrani dan eklogia dalam bahasa Yunani, artinya memberikan yang terbaik. Itulah sebabnya ketika kita masuk dalam gereja, pikiran itu yang ada, memberikan yang terbaik. Nah, kapan kita memberikan yang terbaik itu? Sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Tapi sebelum saya mengupas itu, kerajaan Allah atau kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus itu sesungguhnya bukan suatu tempat, tapi kerajaan itu adalah pribadi. Siapa kerajaan Allah itu? Adalah Yesus Kristus sendiri. Dialah kerajaan Allah itu. Kalau kita merunut pada peristiwa kejatuhan Adam dan Allah mendeklarasikan bahwa Dia akan mengadakan permusuhan dengan keturunan perempuan ini dan keturunan iblis atau ular. Keturunan perempuan ini adalah Kristus. Dan kalau kita merunut dari klan atau dari genealogi atau dari silsilahnya, maka Yesus itu adalah keturunan dari Adam melalui Set, kemudian Nuh, terus Nuh ke Sem kemudian ke Abraham kemudian ke anaknya yaitu Ishak dan Yakub, kepada Yakub bukan kepada Ishak, menjadi Yakub yang 12 itu kepada Yehuda. Maka di dalam Kejadian pasal yang ke 49 ayat 10 dikatakan tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Dari keturunan Yehuda inilah nanti akan lahir namanya Raja Daud. Dan Daud ketika diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel, dalam Samuel pasal 7 ayat 13, Samuel menubuatkan bahwa dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan takhta kerajaannya selama-lamanya. Jadi kerajaan yang akan diturunkan dari Daud tidak kerajaan yang selama-lamanya. Berarti tidak berbicara mengenai kerajaan dunia itu, tapi kerajaan yang kekal, yang abadi karena selama-lamanya. Nah, kemudian kita melihat di dalam Matius pasal 12 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi, ketika Yesus mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, maka kerajaan Allah sudah datang. Berarti kerajaan Allah itu adalah pemerintahan Roh Kudus di dunia ini. Roh Kudus ada di dunia ini oleh karena Kristus. Dan
juga dalam khotbahnya di atas bukit, Matius pasal 6 ayat 33, Yesus mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Siapa kerajaan Allah ini? Adalah dirinya, yaitu Sang Kristus itu. Itulah sebabnya kerajaan Allah adalah pribadi, yaitu Kristus. Dia sebagai Raja. Maka ketika mengatakan berkatilah kerajaan Sang Bapa, kerajaan Allah, itu Sang Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, maka sesungguhnya kita sedang diingatkan untuk memberikan yang terbaik kepada Allah Sang Bapa, Sang Putra, Roh Kudus, di mana Dia sudah memberikan yang terbaik kepada kita manusia, bahkan dunia seisinya ini, dengan datang ke dalam dunia ini, melawat umatnya untuk memberikan kehidupan yang langgeng. Dan itulah sebabnya maka kita patut memberikan yang terbaik kepada Dia, karena Dia sudah memberikan yang terbaik. Ketika kita Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Dia sudah mendeklarasikan dirinya akan turun ke dalam dunia ini melalui sang perawan yang bernama Maria, yaitu kemudian yang dilahirkan itu bernama Yesus, yang disebut Kristus, Immanuel, Juru Selamat. Allah ada di antara kita. Sering kasih Tuhan, kapan kita memberikan yang terbaik kepada Allah itu? Yaitu sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Yaitu detik ini juga, di mana kita hidup saat ini, now, present, dan selalu tidak pernah berubah, konstan, terus memberikan yang terbaik sampai selama-lamanya, kontinu. Maka ketika kita berliturgi ini, kita diingatkan untuk selalu memberikan yang terbaik kepada Allah tanpa henti dalam hidup kita ini. Maka dilambangkan ketika masuk dalam gereja ini, kita ada di dalam kerajaan Allah itu sendiri, karena Kristus hadir di tengah-tengah kita melalui tubuh dan darahnya yang sebelum dikonsekrasi adalah roti dan anggur, kemudian diubah dalam konsekrasi ini menjadi tubuh dan darah Kristus. Dia hadir di ruangan ini, hadir di dalamnya sebagai Raja, sebagai kerajaan itu sendiri. Itulah sebabnya maka dalam ornamen gereja ini selalu dihiasi dengan warna-warna emas, warna-warna cerah. Ini melambangkan kemuliaan Allah. Kita aja karena belum mempunyai berkat yang banyak, yang cukup, sehingga masih seperti ini. Tapi kalau kita melihat gereja-gereja yang sudah jadi, maka mereka betul-betul indah sekali gerejanya. Itu melambangkan kerajaan Allah. Kita masuk ke dalamnya. Dan kemudian apa? Salah satu yang kita lakukan, yang memberikan yang terbaik itu, dan apa yang kita lakukan dalam gereja itu, dalam berjumpa dengan Kristus itu, arti memberikan hati dan kemudian kita berdoa. Maka setelah itu ada doa, ya, litani yang diawali dengan dalam damai, mari kita berdoa kepada kita. Berarti ketika kita masuk ke dalam gereja ini, kita sudah mempersiapkan diri
untuk kita hidup dalam damai, karena kita akan bersatu dengan sang damai, sang hidup, yaitu Kristus itu sendiri. Maka ketika kita berliturgi, sesungguhnya itu bukan sekedar hanya merupakan rutinitas, ini hari Minggu aku harus ke gereja. Tidak. Tetapi kita ingat kita akan memberikan yang terbaik. Maka tidak ada hal yang menghalangi hati kita untuk berjumpa dengan Dia. Apa hal itu? Mungkin sebelum kita masuk dalam gereja ada kesalahan kita, entah itu perbuatan, entah itu tutur kata, entah itu pikiran yang menjadikan kita tidak damai. Maka kita bereskan terlebih dahulu sebelum kita berliturgi. Dengan demikian ketika presbiter mengatakan dalam damai mari kita berdoa kepada Tuhan, betul-betul kita tuh dengan damai itu berdoa kepada Tuhan, tanpa gerusak-gerusuk, tanpa rasa resah, ya. Karena damai itu artinya keadaan yang tanpa teror, keadaan yang tanpa ketakutan, tapi situasi kondisi yang menyenangkan, yang menenteramkan, yang membuat kita bisa bersama-sama hidup harmonis dengan baik. Itulah sebabnya maka ketika kita masuk dalam gereja, kita harus memiliki hati yang seperti itu. Dalam damai kita berdoa kepada Tuhan. Itulah sebabnya pengakuan dosa sebelumnya itu sangat penting. Ini ibadah ini, sekali lagi, ini bukan masalah kebiasaan kita orang Kristen atau masalah kita supaya dianggap orang Kristen yang baik, bukan itu, tapi masalah hidup kita, hubungan kita dengan Dia. Itu masalahnya. Kalau kita memiliki hati yang beres dengan Dia, maka damai itu akan kita capai. Dan kita tidak akan segan-segan mengatakan aku meminta maaf atas kesalahanku. Kita tidak akan segan-segan mengaku dosa. Karena kita memang merindukan hidup damai itu, harmonis, tentram, tanpa teror, tanpa ketakutan. Karena itulah suasana surga, penuh dengan kedamaian. Itulah sebabnya maka orang yang ikut berliturgi ini sesungguhnya orang yang sedang membaharui dirinya dari, kalau itu tidak dilakukan per minggu, ya dari minggu ke minggu. Kalau dilakukan tiap hari, itu adalah dari hari ke hari. Intinya orang yang sedang melakukan liturgi ini, dia sedang memperbarui hidupnya, sedang membenahi dirinya untuk menjadi lebih baik dan lebih baik, lebih layak dan lebih layak. Dan kalau dilakukan secara kontinu dengan kesadaran, dengan keikhlasan untuk datang kepada Tuhan dalam liturgi ini, maka kita tidak akan merasa ketakutan ketika nanti maut akan menjemput kita. Karena kita sudah menantikan saat ini juga, sudah mengalaminya saat ini juga dalam hidup damai, dan kita tidak perlu takut dengan sang Raja damai itu ketika menghadapi kesalahan. Sudah kasih Tuhan. Itulah sebabnya maka doa dalam litani ini, doa permohonan ini kita memandangkan. Tapi pertanyaan, bagaimana Romo kalau saya kalau saya nggak merasa damai, berarti saya nggak perlu datang ke gereja?
gereja ini tempatnya orang-orang yang tidak sempurna, tempatnya orang-orang berdosa. Hanya orang yang sehat yang tidak memerlukan tabib, hanya orang yang sehat tidak memerlukan dokter. Kalau kita merasa sempurna hidupnya, ya nggak perlu datang ke gereja. Tapi kalau kita merasa tidak sempurna, merasa orang berdosa, merasa bersalah, datanglah ke gereja. Karena di sini tempatnya. Jadi ketika kita merasa tidak layak, maka kita melayakkan diri. Datanglah pada Tuhan supaya aku dilayakkan di dalam gereja ini, supaya aku nanti keluar dari gereja ini mendapatkan damai lagi. Maka dari akhir sembahyang tadi, mari kita keluar dengan damai, masuk dengan damai, kemudian keluar membawa damai. Ketika kita tidak mau datang kepada Tuhan karena kita merasa ada hambatan, disitulah iblis sedang bekerja untuk menjauhkan kita dengan Tuhan. Dirimu nggak layak, kenapa kamu berdoa? Kenapa kamu datang ke gereja? Jangan, besok saja. Padahal kita memberikan terbaik pada Tuhan adalah sekarang, bukan besok. Kita nggak tahu apa yang terjadi besok. Maka ketika ada pikiran itu kamu nggak layak, jangan datang ke gereja. Singkirkan dan segera datang kepada Tuhan. Justru saat itu kita sadar, Tuhan terima kasih, aku memang tidak layak Tuhan, tapi Engkau Maha Suci, tidak ada kebencian di dalam diri. Maka ketika aku datang kepada Engkau akan mengampuni aku. Layakkan aku datang. Syukur bagi sebelumnya kita mengaku dalam mengaku dosa. Jauh lebih baik. Itulah sebabnya sekali lagi, ketika kita dalam gereja, kita sedang membenahi diri kita, hidup kita, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Harusnya liturgi dilakukan setiap minggu, dan setiap hari dilakukan di monasteri. Memang mereka tugasnya untuk berdoa. Dan kemudian kita mengumandangkan doa demi doa dalam litani, dan kita mengatakan Tuhan kasihanilah. Artinya kita sudah ikut ambil bagian dalam penyelamatan seluruh aspek alam semesta ini. Kita sudah ikut dalam pelayanan untuk menopang dunia ini supaya tetap tegak. Kita lihat saja doanya, bagi dari damai dari atas dan dari keselamatan jiwa kita. Kemudian di sini juga dikatakan bagi perdamaian seluruh dunia, yang sekarang dunia itu tidak sedang baik-baik saja. Tapi setiap kita berdoa, kita sudah ikut ambil bagian itu. Serta keteguhan gereja-gereja kudus Allah dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kita mendoakan semuanya. Dunia yang sedang bergejolak, gereja juga yang sedang mengalami pencobaan-pencobaan, ada friksi sana sini, dan berdoa bagi persatuan semua. Ketika kita sedang berdoa itu, kita sedang memberi ikut ambil bagian untuk menciptakan kedamaian itu. Jadi betapa pentingnya kita datang ke dunia ini, ke gereja ini untuk berdoa. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk ke dalamnya dengan iman, kekusyukan, serta rasa takut akan Allah. Bagi metropolitan kita, bagi pemimpin negara kita, bagi negara kita ini, bagi kota dan desa, dan setiap kota dan desa, dan orang yang beriman yang tinggal di dalamnya. Sudah kasih Tuhan, bagi cuaca yang baik, berlimpah hasil bumi, bagi mereka yang sedang dalam perjalanan dalam air dan udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi pelepasan kita dari semua kesesakan, murka, bahaya dan kebutuhan. Jadi kita mendoakan semuanya, baik alam semesta ini maupun orang-orang yang ada yang hidup di alam semesta ini yang mengalami kesulitan, kesusahan. Dan kita berdoa untuk pimpinan kita, para rohaniwan, metropolitan kita dan kaum rohaniwan serta kaum awam. Berdoa untuk negara karena kita hidup di negara ini.
di belahan dunia yang lain cuaca tidak baik, hasil bumi tidak baik, kita doakan untuk mendapatkan melimpah ruah. Bahkan bagi orang yang tidak kita kenal, siapapun mereka yang sekarang ini sedang dalam perjalanan darat, air, dan udara, kita berdoa untuk keselamatan mereka. Bagi siapapun juga di luar sana yang sedang dipenjara, sedang sakit, sedang menderita. Bagi siapapun juga yang sedang mengalami kesesakan, tekanan, bahaya, kebutuhan dalam hidup, kita berdoa untuk mereka. Jadi kita berliturgi ini merupakan keuntungan bagian dari kebutuhan hakiki kita. Ina center kehidupan kekristenan kita adalah di sini. Dan kita berliturgi karena di sini banyak yang kita dapatkan. Kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Hati kita hidup dalam ketentraman, dan kita mendoakan dunia ini dan seisinya untuk kebaikan mereka semuanya. Saudara pulang dari liturgi ini, saudara tidak hanya dipuaskan oleh tubuh dan darah Tuhan, tapi secara holistik tubuh dan darah Tuhan, dan kita juga sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan dunia ini. Saudara kasih Tuhan, mari kita camkan ini dengan baik. Bahwa apa pentingnya liturgi ini harusnya menjadi kebutuhan kita, kerinduan kita. Kalau sampai kita bisa merasakan, saya tidak tahan untuk menunggu hari Minggu, saya ingin berliturgi, itu ada tanda yang baik bagi kita, bahwa ada kemajuan rohani, karena kita rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Saya rindu untuk berjamaah kudus, saya rindu untuk berjumpa Tuhan dalam doa, dan kita lakukan tiap hari. Doa adalah nadi kehidupan orang Kristen. Perbuatan baik adalah ekspresi dari iman kita. Jadi, doa dan puasa itu adalah daya tahan atau kekuatan untuk kita bisa melaksanakan karya-karya Kristus yang itu. Jadi 3, doa, puasa, dan tindakan adalah satu untayan kehidupan spiritual yang tidak terpisahkan. Makanya ketika kita masuk dalam gereja, kita paling tidak 6 jam sebelumnya kita berpuasa untuk tidak makan. Kemudian kita berdoa, dan kemudian kita keluar untuk merealisasikan kasih itu pada dunia. Jadi doa adalah nadi kehidupan kita, nadi kehidupan spiritual kita. Puasa adalah daya atau kekuatan yang mendorong kita untuk mampu melakukan perbuatan baik itu. Tindakan adalah ekspresi, realisasi iman kita. Kalau kita berliturgi, maka kita akan mendapatkan itu semuanya. Saudara kasih Tuhan, semoga apa yang kita bicarakan pagi hari ini bisa mendorong kita semuanya untuk lebih setia lagi dalam ibadah. Dan kalau kita merindukan ibadah itu, makanya saya yakin kalau kita betul-betul rindu ketika presbiter
mengatakan, terberkatilah kerajaan Allah Sang Bapa Sang Roh Kudus. Gereja sudah penuh. Paling tidak mereka itu sudah datang duluan. Karena kita tidak mau tinggal menikmati keharmonisan kita dengan Tuhan. Nah, sampai di sini dulu untuk yang bagian itu bisa berseri, ya. Doanya nanti berseri. Nanti tolonglah selamatkanlah, dan dengan mengenang itu kita apa artinya. Terus amin. Amin itu artinya adalah setuju, sepakat. Maka ketika terberkati kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, atau Sang Kudus sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Berarti kita sepakat. Kita setuju dengan itu. Nah, kalau kita sepakat dan setuju, artinya kita juga ikutan bagian melaksanakannya. Dan doa kita adalah Tuhan kasihanilah. Jadi kita memohon berdoa untuk semuanya tadi. Doa kita adalah Tuhan kasihanilah. Karena hanya dengan belas kasihan-Mu itu semuanya itu bisa terjadi. Tuhan memberkati saudara sekalian.